Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kebetulan hari ini saya lagi di Desa Sukamaju dan teman-teman bisa lihat di sekitar. Di sini pemandangan home industri ya. Nah, katakan saja di sini adalah produksi talas beneng yang memang kita lihat juga lagi proses penggilingan, lagi proses pengeringan juga. Nah, konten ini intinya kita akan mengangkat UMKM yang ada di Kecamatan Cigati, dan memang channel ini juga dibuat untuk meningkatkan atau mengangkat potensi-potensi daerah yang ada di Kecamatan Cigati. Salah satu contohnya adalah di Desa Sukamaju, dan kebetulan proses penggilingan talas beneng ini kebetulan BUMDes Sukamaju juga. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa berkunjung ke sini dan teman-teman juga bisa lihat sendiri. Di sini ada proses pengeringan, di sana juga ada proses penggilingan. Nah, untuk lebih lanjutnya kita mengetahui bagaimana sih produksinya, yuk kita ikuti teman-teman ya. Yuk. Dengan Bapak siapa Pak? Boleh tahu namanya Pak? Pak Abdul Hakim. Kita bisa lihat sendiri ya, ini memang olahan dari talas, daun talas. Tapi daun talasnya sudah mengering ya. Jadi sebelum ini ada proses pengeringan juga. Oh iya Pak, ini memang disebut daun talas apa sih Pak? Cariang, sama kajar. Oh teman-teman, barusan juga saya tanya sama Bapak ini, dan kebetulannya adalah daun cariang ya, ataupun yang trennya kita sering lihat itu adalah talas beneng, yang mana kebetulan ini tujuannya apa sih Pak? Untuk dijadikan tembakau atau apa? Untuk dijadikan tembakau ya. Dan talas beneng ini yang besar. Oh jadi cariang sama talas beneng itu beda Pak? Ini cariang, ini kajar, talas beneng. Terus satu lagi tadi apa Pak? Cariang. Nah ini cariang, kalau ini kajar, kalau ini talas beneng. Oke ya teman-teman, kita bisa lihat kalau talas beneng ini tipikalnya besar ya. Dilihat dari daunnya juga, serat-serat yang ada di daun ini kelihatannya memang besar, dan teman-teman juga bisa lihat ini adalah model dari daun talas beneng. Nah kalau ini tadi apa Pak? Cariang ya? Oh kajar. Nah kalau ini kajar, kalau kita lihat seratnya itu tipikal daunnya itu kecil dibanding dengan talas beneng. Talas beneng ini besar ya. Kalau ini ya. Oh ada. Cuman kebetulan ini yang kecil gitu Pak. Nah intinya kita bisa lihat dari tipe daunnya ya. Kalaupun memang talas beneng ini agak lonjong, kalau ini kajar Pak ya. Nah, kajar ini pendek, dan lihat juga dari belakang, dari ujungnya ini tidak terlalu lancip ya, atau tidak terlalu lonjong juga. Nah, untuk prosesnya Pak, proses ini tujuannya digulung atau gimana sebelum kita masuk kepada penggilingan ya. Alhamdulillah ya, kegiatan BUMDes di Sukamaju ini sudah kreatif, mungkin inspiratif buat saya pribadi ya. Adapun nanti lebih lanjutnya kita akan tanya nih kepada Ketua BUMDes ataupun Bapak Kepala Desa yang ada di Sukamaju. Oke, untuk proses penggulungan mungkin saya sudah bertanya-tanya dengan si Bapak ini. Kita lanjut kepada proses penggilingan ya teman-teman. Bapak nih Pak, namanya kita ngobrol-ngobrol tentang nggak Pak? Nah, ya. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Badru. Oke teman-teman, tadi proses penggulungan juga, dan kita lihat sampelnya sudah menggulung seperti ini, diikat mungkin ya, supaya daunnya tidak kemana-mana. Dan coba lihat di sini juga ada proses untuk penggilingan. Proses penggilingan di sini, kita lihat hasilnya teman-teman di sini. Oke, dilihat dari hasil di sini ya, kita lihat perbandingannya. Kalau tadi besar-besar, ketika memang sudah digulung, keluarnya akan kecil teman-teman ya. Dan
sebelum ini dikeringkan juga sudah terasa wangi ya. Oh iya. Oh iya, ini untuk proses penggilingannya terlihat kecil ya, lembut, halus. Kita tutup lagi Pak ya. Dapat bahaya ya teman-teman ya. Dari proses penggulungan sampai penggilingan sebesar ini ya teman-teman, dan ini bahan untuk dijemur. Kita lihat kepada proses penjemurannya ya teman-teman ya. Yuk. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini adalah proses hasil jadi dari tales beneng ataupun cariang ya, yang dari dikatakan sama si bapak juga, dan memang harumnya sudah keluar seperti tembakau. Memang tujuan home industry ini atau produksi rumahan ini, BUMDes Sukamaju ini bertujuan untuk mengolah tembakau. Adapun memang belum saya tanyakan juga apakah memang dikelola sendiri ataupun memang untuk bahan ekspor. Kita nanti selanjutnya kita akan tanya-tanya nih teman-teman ya, sama ketua BUMDesnya ataupun sama bapak kepala desanya, dan kita lihat juga banyak terhampar dari mulai yang ini awal dari proses penggilingan, dan ini bahannya sudah. Kalau yang ini bahan yang sudah jadi ya, terdata rapi juga, dan ini baunya sudah tercium ya teman-teman ya, bau-bau tembakau. Oke, biar lebih enak kita akan tanya-tanya dulu ya teman-teman sama ketua BUMDes ataupun sama bapak kepala desanya. Yuk terus ikutin videonya ya teman-teman. Oke teman-teman, balik lagi dengan channel Info Sejati yang mengupas tuntas seputar potensi daerah. Kebetulan teman-teman simak barusan kita meliputi aktivitas produksi dari daun talas ini, mulai dari daun talas beneng ataupun cariang, dan alhamdulillah dari proses awal sampai produksi. Dan kebetulan di samping saya pribadi ini adalah Bapak Kades dari Desa Sukamaju Pak ya. Boleh Bapak memperkenalkan diri dulu Pak? Boleh. Namanya siapa Pak? Nama saya Nasrudin. Nasrudin ya, Kepala Desa Sukamaju. Alhamdulillah saya diizinkan meliput dan disambut baik juga oleh Bapak Kades di sini. Nah Pak, banyak yang ingin saya tanyakan, terutama nih bagaimana nih Pak ide gagasan awal mula Bapak sampai ke berpikir nih bagaimana caranya untuk bisa mengembangkan tales beneng, dan salah satu inspirasi ataupun ide awal mulanya itu seperti apa Pak? Awal mulanya saya dari BPP. Dari BPP ya Pak ya? BPP Kecamatan Sejati ya? Awal-awalnya kan menawarkan untuk menanam tales beneng. Tales beneng ya. Terus saya nanyain kedepannya mau seperti apa, ya. Dan dijadikan bahan baku ya. Katanya untuk impor ke luar negeri. Setelah itu saya mencoba cari-cari informasi yang lain ya. Dari yang lain ternyata bukan hanya talas beneng yang bisa diproduksi, ada penawaran juga dari luar talas yang sejenis dengan talas beneng, yaitu talas cariang. Talas cariang kalau istilah di desa saya itu ya. Dan kajar-kajar. Ada tiga jenis ya Pak ya? Nah, kalau masalah jenis sebenarnya hampir semua talas. Cuman yang diutamakan karena saya baru belajar lah, misalnya produksi. Jadi yang paling mudah itu cuman dua, kajar-kajar dan cariang. Sebetulnya semua jenis talas bisa, cuman untuk pengolahannya sampai sekarang saya belum bisa lah, istilahnya itu karena cepat membusuk lah. Yang lainnya. Kayak teman-teman barusan sepintas ngobrol dengan Bapak Kades, kebetulan ternyata ada 3 tipe jenis ya yang saya sampaikan juga di video sebelumnya, dari mulai talas beneng, cariang, sama kajar-kajar.
dan cukup menarik ya teman-teman ya. Kita berada di Kecamatan Cijati, ada salah satu potensi BUMDes yang memang dikembangkan oleh Bapak Kepala Desa ini bisa sampai untuk tujuan ekspor ya Pak, untuk tujuan ekspor ke luar negeri. Nah, untuk marketnya sendiri, pemasaran Bapak ini sejauh ini sudah sampai mana Pak untuk pemasaran produk ini? Nah, untuk pemasaran, Iya. saya cari-cari, Iya. saya ketemu dengan seorang pengusaha dari Kota Sukabumi. Dari Kota Sukabumi Pak ya? Saya bermitra dulu, Iya. karena saya namanya perusahaan baru, gitu. Iya, iya. Perusahaan baru, misalkan harus ada yang belinya. Iya. Makanya saya ketemu dengan orang yang berusaha di Sukabumi Iya. menerima bahan ini. Jadi produksi dari sini Pak ya? Iya. Dari Menua Sukabumi. Oh ya. Untuk sejauh ini Bapak baru menjual ke Sukabumi saja atau memang ke kota-kota yang lain nih Pak? Belum, baru permulaan Sukabumi saja ya. Teman-teman ya, untuk marketnya sendiri dari Desa Sukamaju ini ternyata Bapak ini MOU dengan salah satu perusahaan ya, Bapak ada di sini MOU dengan salah satu perusahaan yang ada di Sukabumi. Dan untuk pemasaran karena ini mungkin baru Pak ya, baru berdiri berapa lama Pak? Ya paling bulan-bulan ini. Oh, baru bulan-bulan ini, alhamdulillah ya. Walaupun baru bulan-bulan ini berdiri, tapi teman-teman bisa lihat sendiri ya, lihat ini kebetulan di belakang saya ini sudah banyak kemasan-kemasan hasil dari produksi daun talas ini ya. Udah beberapa kantong juga sudah banyak dan ini udah siap dijual Pak ya, sudah siap dijual dan mungkin untuk beberapa hari ke depan kita akan kirim ya ke Sukabumi. Nah Pak, mengupas tuntas dari mulai ide gagasan Bapak, terus yang kedua dari proses pemasaran, harapan besar Bapak nih untuk produksi ini ke depannya seperti apa Pak? Ya, saya mudah-mudahan Ya. perusahaan ini bisa berlanjut lah. Ya. Karena potensi yang ada di Desa Sukamaji. Jadi saya ini bahannya asli dari Desa Sukamaji. Iya. Pertama saya istilahnya mengembangkan yang ada dulu lah. Iya, iya. Jadi saya tidak disuplai dari luar Desa Sukamaji. Iya, iya. Terus yang ada di Desa Sukamaji. Asli ya Pak, asli. Ya. Harapannya seperti itu. Keduanya saya kan istilahnya ingin meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Desa Sukamaji. Betul. Terutama di bidang ekonomi. Iya. Apalagi sekarang karena musim corona, Iya. anak-anak yang biasanya ke Jakarta saya sekarang tidak bisa, Iya. ada yang juga bisa jadi nggak bisa pulang. Iya, iya. Maksudnya saya mengingatkan orang-orang yang istilahnya bukan putus bekerja, Iya. karena di sini juga masih bisa bekerja. Betul, betul. Salah satunya seperti itu. Jadi yang mempunyai ekonomi lah. Khususnya di Desa Sukamaju ya Pak ya. Inspiratif sekali ya teman-teman. Harapan dari Kepala Desa Sukamaju ini yang pertama itu jelas memperdayakan sumber daya alam yang ada, karena kebetulan untuk potensi talas bene ini ataupun cariang ataupun kajar-kajar ini ternyata tidak didatangkan dari daerah lain tapi asli dari Desa Sukamaju ini. Itu salah satu alasan untuk mengembangkan produksi ini. Harapannya cukup besar karena memang potensinya banyak Pak ya di sekitar tanaman-tanaman talas ini. Dan yang kedua, untuk memberdayakan juga masyarakat yang ada di Desa Sukamaju, terutama akibat pandemik ya Pak ya, pekerjaan memang sekarang banyak banyak berhenti ataupun memang dengan keadaan di kota seperti apa, akhirnya Bapak berinisiatif untuk mengembangkan pekerjaan di wilayah sendiri gitu kan ya. Potensi dari daerah sendiri ini cukup inspiratif ya teman-teman. Harapan Bapak ini dan selanjutnya itu jelas ketika memang ada suatu perusahaan ataupun industri yang memang dibawahi oleh BUMDes juga, ini jelas akan dampak potensi ekonominya kita akan meningkat. Mudah-mudahan nih Pak ya ke depannya bisa lebih besar lagi produksinya, bisa lebih memberdayakan lagi masyarakat yang ada setempat. Cukup inspiratif ya teman-teman ngobrol dengan Pak Kepala Desa Sukamaju ini, lebih mementingkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di era pandemi seperti ini. Sangat-sangat inspiratif. Cukup terpukau saya dengan berbicara ataupun mewawancari Bapak ya. Alhamdulillah Bapak, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan tujuan perekonomian khususnya masyarakat akan lebih meningkat di bulan-bulan ke depan ataupun tahun ke depannya Pak ya. Mudah-mudahan menjadi besar, terutama di bidang usaha pembuatan ataupun
penggilingan talas spinning ini ya Pak, atau pencarian kajar-kajar. Oke teman-teman, alhamdulillah kita kupas tuntas juga dengan Bapak Kepala Desa Sukamaju. Selanjutnya kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Oke teman-teman.